Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tafsir Asmaul Husna, nama-nama Allah yang terbaik, yaitu nama Allah Al-Hasib. Hasib, atau kita sering menyebut dalam bahasa lain hisab. Al-Hasib, apa artinya kira-kira Bapak Ibu? Yang maha menghitung. Kemudian ada artinya yang kedua, maha mencukupi segala kebutuhan hambanya. Kemudian dari sini lahir kata hisab, perhitungan. Karena Allah yang mencukupi segala kebutuhan hambanya dari A sampai Z, Allah cukupi kebutuhan hambanya, maka nanti pada hari kiamat Allah buat perhitungan dengan dia. Ada perhitungan. Kita tidak bisa membuat perhitungan jurang kalau bukan awak yang magiah. Ya tidak Pak Ibu? Nama balanjoinya ndak awak dah. Nama magiah pitih kayaknya ndak awak. Tu wak tanya pitihnya kira berang ndak orang kau? Berang ndak? Berang. Mengatanya tanya. Mangnya Pak nama ngaji bocahnya. Sama je kini. Misalnya ambo tanya ke Pak Pen. Pak Pen merah gaji sebulan. Mendangar tu saya letak kaji dulu. Akan masa pitih Pak Pen tu wafayan. Kama apainya? Saya Pak lanjuan sari petang. Kira-kira kecek Pak Pen kamu. Dek sagan justa mungkin lain keceknya. Cuma Ustaz Salahuddin nama tanya. Kecek Pak Pen. Kalau semua tahu aja. Minimal. Siawak nanya aja. Tapi Allah tu berhak menanya nanti. Berhak Allah tu magih perhitungan jawab. Kenapa? Karena Allah yang mencukupi awak tu sendiri. Kebutuhan Allah awak tu, Allah yang mencukupi. Allah yang maha mencukupi kebutuhan hambanya. Allah yang menciptakan awak dari dalam rahim. Dipertemukan, Allah ciptakan. Lampai bulan Allah masukkan ruh ke dalam. Rasaki Allah gihlah dalam tu. Umur 9 keluar 9 bulan. Lai Allah yang memelihara, Allah yang menjaga. Allah yang magih rasaki, Allah yang mawasi. Sampai kadang dia gihlo isteri. Dia gihlo anak. Sampainya meninggal, Allah yang magih sadonyo. Sadonyo. Maka Allah nanti akan buat perhitungan jawab. Dalam hadis qudsi, dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Di akhir hadis itu dinyatakan, jika berkumpul seluruh makhluk dari awal sampai akhir zaman, dari jin dan manusia, mereka berkumpul di suatu tempat, sadonya, dan mereka meminta kepadaku apapun yang mereka inginkan. Asabuilah. Anan takana dewa anan wa inginkan, sebutkanlah. Dan aku beri untuknya, kata Allah. Allah gih kawak sadunya. Sampai manusia itu mengecek,
Ndak ada nang kamu minta lain. Sadonya mana itu? Dapet. Tidak akan berkurang kekayaanku sedikit pun kata Allah, kecuali hanya seperti dimasukkannya jarum ke dalam laut. Angkek jarum tu balik. Abaranan laki di jarum. Kira-kira barau saya laut dinya. Sedikit pun tidak berkurang kekayaanku. Kalau pun minta orang besar. Tak kurangnya kaya Allah. Nanti pada hari kiamat, kata Allah, aku akan buat perhitungan dengannya. Nanti pada hari kiamat, aku akan buat perhitungan dengannya. Nya go siago awak. Aja celik orang awak. Ana Allah gi hawasalamuko kawa Allah buat perhitungan juga. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sebelum ditanya 4 hal. Umurnya dihabiskan ke mana? Kemana semua salamu? Tidak pandai ngaji dah sampai meninggal. Tanya tu kemana salamu? Umurmu kau habiskan ke mana? Kemudian masa mudamu kau habiskan untuk apa? Waktu muda targu kuai sari kama babihan tenaga tu. Ditanya, karena nama giah umur, nama giah tenaga, kehidupan kawak ko sia Allah. Kemudian masalah rezeki, rezeki dua. Atau ada mah bahan dapatnya, bahan dapatnya, cara dapatnya bah. Kama payan? Dua tanya. Untuk harta dua tanyanya. Kemudian ada? Itu sehat. Ilmumu lah sabaran yang bapa baamalkan. Ilmu nawak dapet lah sabaran yang wa amalkan. Ampe tanya. Ndak akan bergeser kaki dah sebelum ditanya. Alun nilai-nilai itu dulu. Belum dihisap lagi, tanya masa baru. Kalau hisap itulah perhitungan detail. Lah detail hitungan. Jadi bayang-bayangan saya dulu, bayang-bayangan. Kini tagak sesurang wak. Bayi mamanuang. Jadi dan rami. Nggak usah ke kuburan ngiri lo beko kan. Ada kuburan misalnya pemakaman, ingin mencoba boleh ya. Kalau di sekolah di mana pandam ke kuburannya? Nggak alat gadang. Sawalah ko lah iya, adil lah. Enggak lah sawalah. Apa jam 1 malam kemari, duduk di sawalah kuburan. Bayang-bayangan tu, umurmu kau habiskan kemana? Acu jawab di tengah kalam tu. Ngiri-ngiri sedap tu. Anda usahlah itu di tanah lapang salah kok takut di kuburan. Apa ikat tanah lapang di mas kodoh detehnya. Apa ikat tanah lapang tu, duduk di tengah-tengah tu. Bayi mencangkuang situ. Langang tu. Katanya lah diriwat. Aku tidak takana mati sudah tu, macam lah. Umurmu kau habiskan kemana? Masa mudamu kau gunakan untuk apa? Arato di mana dape kama payan? Menggigil badan tengah malam tadi. Tidak usahlah ke akhirat dulu.
Makanya pantiang wak membaca doa tak yang pernah baca dulu. Allahumma hasibni hisab yasir. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Lai bukan imbau lai. Setelah mencelik bantu awak, lanjut selalunya. Lanjut lalu, tak sah. Itu nang kadiaro. Taimbau namo ya taimbau. Tapi setelah Allah calik awak, lewat. Biasa buku suruh lewat. Sempat dihitung, ndak kasalamai. Ndak kasalamai. Jadi itu arti secara dasar al-hasib. Allah tu maha mencukupi kebutuhan hambanya. Dan Allah akan buat perhitungan nanti jawab. Pantaskah? Pantas. Kerana ini yang magia. Allah yang memberikan segala-galanya untuk awak. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dalam Al-Quran nanti selain Al-Hasib ini kata-kata sari'ul hisab. Allah yang sangat cepat hisabnya. Itu artinya saudara. Sangat cepat hisabnya. Bako Allah sabana capek hisabnya. Apa maknanya? Untuk melakukan perhitungan segala sesuatu kamaitong bah. Yang awak butuhkan dulu. Data. Bara datanya. Baru awak bisa metong. Kalau lenjaleh bara piti masuk lah dah. Anang kedetong. Sama juga mangaluan zakat bah. Kamangaluan zakat tu anang detong pertama lah. Modal. Lah dapat doa bara jumlah modal. Kalau alum berarti data awak masih kurang. Tu alai keuntungan. Bara untung sadonya berarti detong dulu. Kalau data aku ndak lengkap lah dah keluar-keluaran sezakat ndak bisa dah. Harus jalih dulu. Bara modal, bara untung lah sampai tahunnya gua tualun. Lah sampaikah nisabnya atau alun. Berapa persenan harus dikeluan. Itu perhitungannya. Tapi Allah tu maha sangat cepat hisabnya. Kenapa di akhirat tu nanti di akhirat Allah sangat cepat hisabnya, sari'ul hisab. Data aku lah lengkap dari Allah sadanya. Allah punya data lengkap. Dari malaikat ada saksi hidup. Dari bumi ada binatang, ada manusia, ada tumbuhan. Yang ada di bumi kau jadi saksi sadanya. Meja kau jadi saksi. Galih kau ambo ngecek gini, apa duduk gini, ada jadi saksi. HP kau jadi saksi. Dunia kau anda ada di dunia, sapu ilah anan ada di dunia. Semuanya jadi saksi. Apa nan awak kecian, apa nan awak kerajaan. Saksi saja. Data Allah itu lengkap. Dari saksinya cukup, data-data cukup. Dan tidak sekedar data jumlah. Allah tahu di mana letak tempat kejadiannya, Allah tahu. Bab peristiwa kejadian latar belakangnya Allah tahu. Bara jumlah yang terlibat dalam kejadian Allah tahu. Josiasinya waktu itu Allah tahu. Sehingga kalau data lah lengkap baru dibuat keputusan. Lah ada keputusan jatuhkan sanksi. Kalau awak lah disuruh menghisap di akhirat, menghisap orang, li talak dah. Baralah kalamonya mamutihannya. Kau dari ketek kah? Sampainya meninggal surang saja disuruh Allah awak menghisap ndak isa. Bacek dulu catatan. Dipanggil saksi lu, ditanya lo saksi lu. Panjang lo hitungan. Dicek lo kebenarannya.
Alamu kalau tiba dawak. Tu cek kasus suruh. Kasus nomor 2. Kalau kira-kira kasus wak di akhirat barang nanti. Tak petong. Kasus Maria laki itu dulu. Barakali. Anda tekan naga dia ibu tu lah barakali tu. Di Allah ada lengkap datanya sesuatunya macam-macam. Ndak mari ada membasui saja deh. Membasui saja. Membudui. Barakali membudui selama ada datanya. Dalam membudui itu kecek wak, ada datanya. Lengkap dan ada saksinya. Siapa mencalik waktu itu. Ndak ada orang dah bawa berdua si kamarnya. Ya bawa berdua. Lemari kali dalam kamar tu waktu tu. Kucing dulu lalu tak sama tak kaji jawab adanya. Jo kucing tak kaji waktu tu. Yo ya Allah kecil kucing. Jo mambo tak kaji waktu tu mah jangan. Ndak bisa kan? Awak mailak nanti dari penghisapan. Kenapa? Datanya lengkap, saksinya cukup. Awak tak bahasia saja jadi saksi-saksi. Banyak saksi nanti Allah hadirkan. Termasuk salah satunya catatan amal awak. Catatan itu lengkap. Dan keputusan Allah itu tidak akan meleset. Itu maksudnya. Karena datanya lengkap, saksinya cukup, keputusan pasti pas. Pasti pas keputusannya. Kan datanya lengkap sadonya. Sanksi nang dijatuhan pun pas. Karena tidak sesuai data. Seorang hakim bakonya tidak mau memutuskan. Menjatuhkan sanksi. Karena mungkin datanya ada lengkap. Cari lo data lo. Kemudian saksinya tidak cukup. Tidak bisa hakim kemutihan. Bisanya mutihan capek. Sari'ul hisab. Bisanya capek memutihan. Tapi nyo khawatir. Kok salah putus beko. Kan gitu. Allah tidak ada di dalam sisi Allah tidak ada salah putus tu tidak ada. Karena semuanya lengkap. Kenapa? Allah yang mencukupi awak salamoko. Kebutuhan Allah nama giah salamoko. Tentu tidak jalih bagi Allah tu. Karena inyo nama giah salamoko. Baranan diagihnya tu Allah yang tahu. Adiweknya perhitungan jawab pantas saja. Dan datanya lengkap bagi Allah. Maka Bapak Ibu, baca-bacalah doa. Terus kasalam. Kan doa sebelum salam. Allahumma hasibni hisaba yasira. Ya Allah hisablah aku dengan hisab yang mudah. Sempat dihisab. Dibuka catatan. Dibuka hitungan. Dibuka sidang. Pasti celaka. Tidak ada tidak kecelakaan. Pokoknya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Orang yang nanti ada dalam surah Al-Haqqah itu. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Kata ha itu kata-kata menunjukkan kegembiraan. Sudah mau rapor, isi rapor kok 100 sadonya. Bang ngeceknya. Caliaklah kau apa panggak-panggaan lah. Ada nanti orang yang akan memanggak-panggaan dan rancak sih isinya ndak ada nombor 2 dah. Sehingga bertanya orang kok bisa mereka itu. Ternyata orang konya dihisap. Dihisap jadi Allah. Tapi hisapnya privat. Ketika Allah panggil dari penghisapan tu, Allah panggil dalam penghisapan, Allah tutup pakai hijab. Sehingga yang berbicara itu hanya si hamba dan Allah saja. Menggigil itu. Pertanyaan Allah pertama, bukankah kamu telah berbuat ini dan ini dan ini di sini dan di sini? Disabuin Allah dosono. Tapi nan ketik-ketik saja. Nan dosa-dosa ketik saja. Dan ia mengakui, yo ya Allah. Dan kamu berbuat ini dan ini di sini dan di sini. Yo ya Allah. Dulu pernah makan goreng 2 babaya cik.
Iyo ya Allah. Pernah pulang sekolah dulu basembah jambu orang di tengah halaman. Iyo ya Allah. Dan diakuinya tu Allah sebut nang ketek-ketek saja. Kecek si hamba tadi, kecek Nabi dalam hadis kata sabda Nabi. Hamba tadinya senang hatinya. Untung nandak gadang-gadang ni bacanya di Allah. Di nang ketek-ketek. Untung jangan sampai nang gadang-gadang tu dibaca. Iyo ya Allah. Iyo ya Allah. Lalu kecek Allah. Sungguh aku telah ampuni dosa-dosamu itu. Senang. Alhamdulillah. Lagi ampuni dosa wak rupanya. Dan aku ganti catatan dosamu itu dengan catatan pahala. Baganti lo tu. Bacoret tu. Balik tim X istilahnya. Bacatat di atas tu. Kan dosa awalnya dia catatan tu lah. Bobek di atasnya pahala. 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 Mancaliak. Allah rubah dosa tadi jadi pahala. Tunjuk tangan. Ya Allah, dosa hamba ada jonan lain-lain. Dosa hamba ada jonan nan lain-lain. Barunya aku tadi takwiknya dosa gadang tu kadi baca. Dek macam lihat dosa tadi Allah ganti dengan pahala. Memintanya ke Allah, ya Allah, aku masih punya dosa-dosa yang lain. Baru Allah Subhanahu Wa Taala ganti dosa-dosa gadang tadi dengan pahala. Itu nanti fanggak-fanggaknya. Apa ilai sarugo insya-Allah. Salialah ko ha, follow sesinya ha. Baganti. Ndak ingin awak mana itu? Bacalah Allahumma hasibni sabayasir. Awak pasti punya latar belakang masing-masing awak beda-beda. Dan pasti awak ko pernah berbuat dosa tu pasti. Pernah berbuat dosa. Pasti ndak ada indak no awak ko. Nama manusia pasti pernah buat salah. Dan iku akan buat Allah buat hisab. Kenapa? Dialah Al-Hasib. Al-Hasib yang maha membuat perhitungan. Kenapa? Karena dia yang mencukupinya. Kita lihat dasarnya. Tadi itu masalah artinya. Kata Hasib. Allah tu maha membuat perhitungan tu. Ada 3 kali yang menunjuk kepada Allah. Pertama surah An-Nisa ayat 6. Ini berkaitan dengan orang yang memelihara anak yatim. Dan anak yatim itu masih kecil. Kesimpulannya saja. Anak yatim. Anak yatim kok masih ketek. Nyolun bisa morihnya punya rato. Pialun bisanya morih ratonya tu. Maka ada walinya yang maurihnya. Murih anak yatim ko. Boleh hendaknya makan ratu anak yatim ko. Celiak 2 baris terakhirnya. 2 baris terakhir. Wa man kana ghaniyan. Barang siapa yang ghaniyan dan kayo. Falyasta'fif. Hendaklah dia menjaga dirinya. Menjaga diri jangan sampai termakan doa ratu anak yatim itu. Kalau wak kayo. Kalau wak orang kayo. Wak walinya kok sial aku etek. No gini kok peeteknya. Nak aku anak yatim kah. Tentu itulah yang berhak nan dakik-dakiknya nama urih. Kalau wak eteknya atau wak peeteknya atau mamaknya. Ko anak yatim ko dek ketek baru wak mama urih haratonya. Bolehkah wak makan? Kalau wak kayo wak kecil Allah jangan. Tahan diri. Jangan sampai tak makan ratu wak. Ratu wak tu salah makan. Nah ratu anak yatim tu biasalah. Urih, ya urih. Tapi jangan dimakan ratunya.
Kemudian wa man kana faqiran, dan barang siapa yang fakir. Fakir itu artinya beda aja miskin. Fakir patah tulang punggung itu artinya. Karajo ndak ada, arato ndak ada. Mama aku kerajonya ndak ada dah. Aratonya ndak lo ada dah. Berarti payah na lo hidup nanti. Lu kecil Allah fal yakul bil ma'ruf, maka boleh dia makan dengan ma'ruf, cara yang patut. Ma'ruf ko artinya umum. Kalau menyuruh kepada yang ma'ruf berarti menyuruh kepada kebaikan-kebaikan yang orang sadonyo tahu itu kebaikan. Kalau memakan cara yang ma'ruf itu yang wajar menurut pandangan umum. Wajar menurut pandangan umum. Atau yang wajar menurut pandangan umum tu makannya makan wa. Itu nam pandangan umumnya. Anan dimakan anak yatim tu itu lo nan wa makan. Itu nam pandangan umumnya. Tapi kalaulah tambiak harta anak yatim tu pambalionda dia wak, itu ndak pandangan umum lah dah. Dan pandangan umum tu makan minum wak joinyo. Anan dimakannya itu lo makanan awak. Tapi kalau lah beda lo sambanya, itu ndak pandangan umum lah. Anak yatim gua bagi maco. Tiba dia wak buat rendang. Ndak uliah dah. Kok maco sama maco makan wakjinya. Kok rendang sama rendang. Itu nak ma'ruf. Itu pun karena apa? Karena fakir. Fa iza dafa'tum ilaihim amwalahum, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, nya anakku lah kadang lah balik diceliak ala bisa nyumuri haratonya surang, maka pas mengembalikannya tu fa ashhidu alaihim, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Imbau orang ko lah kalian saksi ko bahwasanya haratonya ko ambo balian, ambo lah selesai mengurihnya sampai nyo kadang ambo balik aratonyo balik. Nyolah pandai mengurih surang. Boleh saksi. Kalau kini dinotariskan. Tujuannya dalam tafsirnya tujuannya adalah janyo nanti ada bunyi tokok di belakang. Alun sadonya diagiahnya di mamak tu lah, jangan sampai ada tu bunyinya. Ada tertulis hitam di atas putih barang yang berserahkan. Ada tertulis di situ saja. Lah disetujui dan ada saksinya. Wa kafa billahi hasiba. Dan cukuplah Allah sebagai hasiba. Seperti hasiba itu Pak Ibu. Dan cukuplah Allah yang kamu buat perhitungan jinyo nanti. Ikoko kato kalau dewa namanya kato kunci. Selama mengurus anak yatim tu, cukuplah Allah sama membuat perhitungan. Jadi bagi awak nak mengurus anak yatim, hati-hati. Allah ka buat perhitungan jawab. Anan wak makan sama wajinya Allah hitung nanti. Itu maksudnya. Allah buat perhitungan jawab. Pitih anak yatim nawak pacik tu Allah buatlah perhitungan jawab. Dan cukuplah Allah sebagai yang maha membuat perhitungan. Oh kalau kini menurut kau tak adanya ketik baru buat jenawak sen. Boleh lah. Anu ketik baru tak ketahu kan dah. Jadi tapi caliak nanti Allah buat perhitungan jawab.
pantaskah nan wak makan tu atau tidak pantaskah aratu anak yatim na wak ambil tu. Cukuplah Allah nang kamu buat perhitungan jawab. Artinya ndak selesai kini go doa. Itu kecak Allah kawak ta. Jangan anggaplah disaran lah selesai. Ada perhitungan balik jawab. Makanya sahabat tu apa ibu? Ada 3 hal yang sangat dihindarinya. Pertama jadi imam. Yang kedua jadi pemimpin. Yang ketiga menerima amanah. Kalau menerima anak yatim gua amanah. Dihindari dek sahabat. Kecuali tapaso bana. Lasa balik orang menyuruh. Alah tapaso tapaso. Tapi nak bakandaan gua dah. Aku dapat ambo lah. Nonton dah. Bakoknya imam dak ambo dah. Lihat dah. Kenapa? 3 kau imam, pemimpin, menerima amanah. Nyo indak ka Allah tanya dah bakok ndak amuah. Tapi nan Allah tanya bakok amuah. Tapi pas wak ndak amuah ndak Allah tanya dah. Bakok ndak amuah sari. Ndak ada Allah tanya dah. Cuman pas amuah Allah tanya bakok amuah sari. Panjang hitungan sudah tu. Apalagi ba minta pilih lambo, panjang hitungan nanti. Apalagi cara-cara memilih tadi berbagai macam tipu daya lah, panjang hitungan. Jadi apalagi pencitraan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak selesai di dunia dah. Allah buat nanti perhitungan di akhirat. Jadi kalau kau meliaru harato, tidak anak yatim lah. Kalau meliaru anak yatim tidak ada. Meliaru harato. Kama meliaru harato anak yatim, hati-hati. Di akhirat Allah buat perhitungan. Karena kode harato anak yatim. Makanya Allah buat hitungan juga. Maka makanlah kok awak fakir dan patui. Makanan mak itulah makan mak. Tapi kalau awak kayo ajan, tidak usah. Tidak usah dikaca-kaca ratu anak yatim. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, kecik beliau, ambo haramkan atas diriku harta anak yatim, diharamannya. Kalau ambo mampu. Tapi kalau ambo payah naik di ambo, kok Umar mengecek, kok tiba di ambo lah. Nan pas nyom baca ayat kok kok tiba di ambo lah disuruh orang maurih aratu anak yatim keceknya. Ambo haramkan diri ambo juara tunya tu. Tak kamu makan-makan, tak buka kaca-kaca deh. Cuman kalau ambo miskin, payah naik duit ambo rasanya, ambo ambil tapi ambo atas namakan hutang. Ambo hutang. Diambil aratu anak yatim, dicatat hutang. Dan nanti aku akan melunasinya. Dibayarnya lihat. Dia takut ke kana hitung kah? Wa kafa billahi. Banyak lu perhitungan jawab gara-gara aku enggak usah lancak. Enggak usah atau kalau dia ambil buat catatan utama kau bayar. Allah enggak katanya oleh dah. Kenapa? Ni enggak ada nak ambil dah, ambil nu pun bautang dalam wak bayar lo enggak ada tanya oleh. Tapi kalau wak makan sama makan je nya, kau baru diperhitung. Barik kerajanya barik. Kemudian yang kedua dalam surat An-Nisa jo ayat 86. Halaman 91. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Atau balaslah dengan yang sama. Minimal sama. Tapi kalau bisa lebih baik. Ini banyak hadisnya tentang salam namanya. Bab hadis tentang salam. Datang seorang masuk ke dalam Masjid Nabawi,
Assalamu alayka ya Rasulullah. Ajawab Nabi, wa alaikassalam warahmatullah. Dijawab Nabi lebih baik. Kepada masalah seorang lain, Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullah. Dijawab oleh Nabi, wa alaikassalam wa rahmatullah wa barakatuh. Masalah seorang lain, Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab Nabi sama je tu. Tapi nak ada tambahannya lain dah. Sangat itu je nya. Pertama berarti kalau orang baca Assalamualaikum, jawabnya Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau bisa balik lebih baik. Assalamualaikum warahmatullah. Jawab dah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jawabnya Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajan tambahlah sudah tu. Tu overdosis namanya. Adalah Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh waridwana. Tak ada tambahan tu, pandai-pandai WA je nya tu. Ya. Tak ada tambahan tu dah. Tak ada tambahan. Batas akhir tu ada. Artinya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tambah lo ta'ala waridwana. Tak ada dah. Biko ada yang ahli bahasa ditambah lo cek leh. Waridwana. Kau ada tambuang na. Jadi berhenti sampai situ. Tapi kalau orang baca pendek, panjangan lewat pada itu. Tapi batasnya sampai sakit tu. Atau minimal aurud duha. Balaslah yang sama. Kemudian kepada siapa itu? Dalam tafsirnya kepada sesama muslim. Kepada orang Yahudi, Nasrani bagaimana? Itu yang non-muslim. Dalam hadis surat Muslim Nabi SAW bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Tidak boleh mulai. Non Yahudi atau orang Nasrani atau non Muslim, jangan sekali-kali mulai. Jangan sok toleransi lah. Nabi ngecek jangan. Kenapa tidak boleh awak mulai? Karena awak mendoakan. Assalamualaikum. Semoga Allah berikan keselamatan untukmu. Tak mungkin dah. Bagus tu. Ini orang tak selamat dah. Pasti tidak selamat. Tapi kalau ini orang Islam, didoakan keselamatan. Ini masuk Islam dulu, baru bisa ini selamat. Jadi tak mungkin didoakan keselamatan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada orang non-muslim mengucapkan salam, baca rohnya. Jawabannya wa'alaika atau wa'alaikum, sampai itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Kadang santiang lo nyo baca salam kan. Kok di mana mereka nak jadi tak. Ada lo orang non-muslim kok pandai mengucapkan salam tu. Tapi kalau awak tahu inyo non-muslim, Assalamualaikum Pak, jangan kan. Assalamualaikum Pak Ji, jangan kan. Awak tahu kurang kau ndak orang Islam. Maka jawabnya dan waalaikumsalam dah lah. Waalaika, waalaikum. Itu saja. Dan bagimu. Bagimu apa entahlah. Allah senangkan balik bagimu tu. Anan bagi engkau tu. Allah senangkan balik. Apa bagimu itu? Jadi Bapak Ibu, aku adalah ada batasan-batasan bagi Allah dalam masalah salam. Kemudian innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu
hasiba, maha membuat perhitungan. Ada hitung-hitungannya tu salam tu di sisi Allah. Ada hitungannya. Maka kalau menjawab salam jangan pilih nah. Jangan pilih dalam salam, jangan pilih. Kalau segi orang lebih ada, segi orang lebih ada. Jangan pilih-pilih karena Allah tu tidak perhitungan orang dah. Allah baragiah tu tidak perhitungan kau ada. Awak jangan berhitung-hitung lah. Tak usah. Ada perhitungannya di sisi Allah. Kalau orang assalamualaikum saya wajib Assalamualaikum ini. Sama aja. Kalau orang Yahudi dulu ke Nabi, jawab kata Nabi, janganlah kalian menjawab salam orang Yahudi. Karena disamarkannya suaranya. Kan assalamu. Assalamu, keselamatan kan. Dibacanya sanya agak panjang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Disamarkannya. Sedangkan artinya tubuh. Maksudnya. Asam tu sam itu tubuh atau racun. Nya mendoakan mati karena itu bolang. Maka kecil Nabi kalau Yahudi bacanya jawab. Basoboknya Nabi orang Yahudi. Itu dibacanya. Tidak dijalihnya lamnya dah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tahu Aisyah. Isteri Nabi. Itu inti yang nanti Aisyah kamu balik. Hai Aisyah. Sabar. Suami awak dia orang itu orang. Suami awak gagah Nabi lah. Aisyah dah. Cumar dekat situ waktu tu. Alah selesai dia nyapa jatuh. Untung mendengar Aisyahnya. Kecil Nabi tak perlu sepanjang tu nak balik. No jangan sepanjang tu bana. Namun ini induk ke. Cik orang cik mau 10 harinya bolehnya. Jangan sepanjang tu bana. Kecil Nabi. Tu bah. Cukup jawab wa alaika. Begitu juga kamu lah tu. Jadi jalih-jalih baca salam tu apa ibu? Assalamualaikum. Kalau itu sama artinya tanya. Sam tu kan tubuh racun. Li bagi kum kamu. Semoga kamu mati kena racun. Tanya nak kau. Waalaikumsalam. Tak boleh lah. Atau jangan dijawab. Assalamualaikum. Ini yang salah. Kau doa nu matikan racun ba ada orang. Keluar kecian. Culang lihat ya. Pasti betul yang jawab. Culang lihat. Pasti betul yang membaca. Assalamualaikum ya nah. Dikecian kalau membaca tu jalih-jalih selai. Karena artinya beda. Kintunya kekira apa ibu? Terlebih dan kurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا